Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMKN 3 Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modifikasi modul ajar sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok kami beranggotakan Fairuz, Galang, Raihan, dan saya, Friska. Modul ajar yang kami modifikasi yaitu modul ajar bahasa Inggris untuk kelas 10 fase E terkait materi Fable as Narrative Text dengan alokasi waktu 90 menit dalam 2 jam pelajaran yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kelompok kami memodifikasi pada bagian materi pelajaran, langkah dalam kegiatan pembelajaran, serta alokasi waktunya agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Materi pada modul ajar sebelumnya terdapat 2 materi pokok, yaitu Fable as Narrative Text, dan yang kedua adalah Past Tense, Current Words, Noun Phrase, Reported Speech, dan Adverb. Untuk materi, kami memodifikasi dengan memfokuskan pada satu topik utama, yaitu Fable as Narrative Text, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, siswa bisa terfokus dan lebih menguasai materi pokok pada topik ini. Untuk pembahasan selanjutnya tentang tujuan pembelajaran, diagnostic question, dan langkah pembelajaran pada kegiatan awal atau pre-activity dari modul ajar ini akan dijelaskan oleh Galang. Oke, pada bagian ini kita akan membahas perbedaan yang terdapat antara RPP yang original dan RPP revisi, mulai dari bagian tujuan pembelajaran, persiapan, hingga materi yang akan diajarkan. Oke, pada bagian pembelajaran, jika kita perhatikan, tujuan pembelajaran dari kedua versi RPP tersebut memiliki fokus yang sama, yaitu pertama, mengidentifikasi fable sebagai teks naratif dengan benar. 2. Mengolah, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi dari beberapa fable. 3. Mengidentifikasi dan menjelaskan kosakata baru dan jarang digunakan. Nah, tidak ada perubahan yang signifikan pada bagian ini antara versi asli dan versi yang revisi. Tujuan pembelajaran tetap konsisten untuk memastikan siswa mampu memahami dan menganalisis fable sebagai teks naratif serta memperkaya kosakata mereka. Oke, pada pertanyaan pematik. Di bagian pertanyaan pematik, kedua versi RPP memiliki kesamaan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kedua RPP tersebut, yaitu pertanyaan pertama adalah what do you see in the picture? 2. What is your opinion once you have looked at the picture? Pertanyaan ketiga, if you are asked to make up a story about the picture, what topic would it be? Dan pertanyaan keempat adalah, what kind of problem might occur in the story that you want to make up or tell? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu siswa untuk mengasah kreativitas mereka sekaligus melatih keterampilan mereka untuk berpikir kritis. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan ini, siswa didorong untuk memprediksi isi cerita dari gambar. Oke, lalu pada bagian persiapan pembelajaran. Nah, disinilah mulai terdapat beberapa perbedaan antara RPP original dan RPP yang telah direvisi. RPP original, guru hanya menyiapkan bahan tayang, yaitu berupa PPT berisi tentang contoh-contoh fable yang familiar. Namun, di RPP yang telah direvisi, guru menyiapkan materi tentang unsur-unsur fable atau unsur yang terdapat dalam narrative text, selain contoh fable yang familiar. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa, bukan hanya memaparkan contoh fable, tetapi juga memperkenalkan unsur-unsur
yang membangun sebuah cerita naratif. Dan bagian selanjutnya adalah pada materi pembelajaran. Pada bagian ini mengalami sedikit penyesuaian, antara lain pada bagian pada RPP yang masih original, materi mencakup yaitu pembahasan tentang past tense, pembahasan tentang sequence of word, pembahasan tentang noun phrase, pembahasan tentang report speech, dan pembahasan tentang adverbs. Pada RPP yang telah direvisi, materi disederhanakan menjadi fable as a narrative text. Nah, pengurangan ini bertujuan untuk lebih memfokuskan pembelajaran pada pemahaman teks fable itu sendiri. Alih-alih mengajarkan berbagai komponen grammar secara terpisah, guru lebih diarahkan untuk membantu siswa memahami fable sebagai bentuk naratif secara utuh. Oke, demikianlah perbandingan antara RPP yang masih original dan versi yang telah direvisi. Nah, dengan perubahan-perubahan ini diharapkan siswa dapat lebih mudah menangkap esensi pembelajaran dan guru dapat menyampaikan materi dengan lebih jelas dan terarah. Oke, pada bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Now we are discussing the part of the modification of the main activity. In this case, we are talking about the introduction. Now in this part, we got the introduction part. The previously on the original part, the main activity, especially in the introduction, is basically none of them. However, we decided to modify it. In this case, we decided to modify the introduction activities for around 15 minutes. There are several of them. For example, like menyampaikan topik dan agenda pembelajaran. There is also the menanyakan apakah peserta didik memiliki pengetahuan dasar terkait unsur-unsur fabel. In this case, is both of them is 1 minute. And after that, memberikan quiz pre-test untuk mengecek pemahaman siswa. In this case is 10 minutes. After that is the mencocokkan pretest dan membagi siswa-siswi ke dalam kelompok pembelajaran untuk mulai pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pretest. Nah, in this case it requires 3 minutes. And this thing makes what makes our analysis different because we decided to add the introduction here because we believe that our group thinks that the lesson plan or the learning module that we got from our teacher in the PPL has an introduce or I should say implement what we call it as the differentiated learning. The differentiated learning should be added to the lesson because it's in the Merdeka curriculum right now and it requires to include of them. So that's why we decided to add into this introduction part. And this is the part where the explanation of the main activity or introduction that we decide to add into the lesson plan or the learning module. You see that I have added several of them, 4 parts of them, and this is the clearer information that we get from the screenshot. Now we are going into the part of the main activity. In this case is the problem statement. There are several points that our group decided to edit it based from what we get and what we learn. First is that we decided to add several activities in the problem statement from 2 to up until 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And all of them have different time allocation. And the detail of them is that the first one is the menanyakan apa saja unsur-unsur dari fable atau narrative text secara umum is 1 minute. The next is that membagikan materi terkait dengan unsur-unsur narrative text sesuai dengan level atau kebutuhan siswa dalam bentuk digital. In this case is 1 minute. After that, meminta siswa mempelajari sejenak materi yang telah diberikan. In this case is 4 minute. Memutar file audio tentang sebuah fabel. In this case is 4 minute. Or the time can be flexible according to how long is the audio is. The next is that menanyakan unsur-unsur dari fabel atau native text berdasarkan file audio yang telah diputar. In this case is 4 minutes.
And the last one is the meminta siswa mencari kosakata yang asing atau unfamiliar secara berkelompok. In this case, because it's an order, it requires 1 minute. And now this is the comparison between the original and the modified. You see the problem statement here is very simple, in which it's not really as great as the I should say it's not a lot that compared to our modification. However, the problem statement from the original lesson plan or the learning module is not as following the what curriculum Merdeka wanted to. So we decided to modify it. And as you can see, the problem statement on this case has undetailed time separation. However, in this case, after we modified the problem statement, we decided to give, of course, more detailed every time of the problem statement phase of the lesson. In which all of them you can see that there's a differences. There are 2 against 6. From the original is 2 and the change one is the 6 part. Selanjutnya akan saya presentasikan terkait dengan masih di main activity terkait modifikasi di bagian data processing. Di RPP yang original di bagian tersebut hanya terdapat dua aktivitas, yaitu yang pertama secara berpasangan para siswa membayangkan bermain peran atau role playing dan mendiskusikan keterkaitan dengan cerita di materi sebelumnya. Di bagian ini kami putuskan untuk modifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi dari kosakata yang terdengar dari file audio yang diputar di activity sebelumnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan memahami isi cerita dalam file audio tersebut. Kemudian yang ketiga barulah para peserta praktek dengan metode role playing secara berpasangan terkait dengan materi yang sudah dibaca dan dipelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu di closing activity ya. Ada 3 bagian dari closing activity yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses refleksi yang dilakukan oleh guru dan siswa bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu gurunya memberi tugas untuk mempersiapkan presentasi dan terkait dengan hasil diskusi kelompok yang dilakukan di hari tersebut pada saat pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberitahukan pada siswa bahwa di pertemuan selanjutnya akan ada presentasi secara berkelompok. Mungkin dari saya hanya itu. Di slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang assessment and reflection dari kegiatan pembelajaran ini. Untuk assessment dan refleksi, dalam modul ajar ini tidak dilakukan modifikasi karena sudah sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Dalam assessment, siswa akan diminta untuk mencari arti kata menggunakan kamus. Kemudian, siswa diminta untuk menyatakan kalimat yang benar atau salah berdasarkan audio. Dan untuk pengayaan serta remedial, siswa diminta untuk mengerjakan soal yang terdapat di akhir bab. Selanjutnya, untuk refleksi dilakukan oleh guru, yaitu apakah proses belajar mengajar berjalan sesuai rencana? Kemudian, apakah siswa berpartisipasi dalam aktivitas di kelas? Dan yang terakhir, apakah siswa membutuhkan bantuan dalam memahami beberapa bagian dari materi? Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.